Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore rekan-rekan pers ya semuanya. Baik, mulai dari mana nih? Diceritakan tentang perkembangan ya. Kemarin kan sudah dipaparkan ya mengenai kronologis yang awal terkait masalah pengungkapan pelaku kekerasan terhadap anak dan penelantaran di area rumah sakit Sangla Denpasar. Laporan polisi LPB 744 bulan 7 2002 SPKT Satreskrim Polresta Denpasar Polda Bali tanggal 20 Juli 2022 tentang kekerasan terhadap anak dan penelantaran. TKP Jalan Kertadalam Sari 2 nomor 8 Sidakarya Denpasar Selatan dan di Jalan Bedugul, tepatnya di depan kios Message Desa Sidakarya Densel. Di mana waktu kejadian hari Selasa 19 Juli 2022 dari sekitar pukul 00.30 WITA 5.00 WITA. Korban kan sudah jelas ya semuanya ya, sudah semua yang kemarin. Jadi adapun langkah-langkah ya kita selanjutnya yang kemarin sampai dengan hari ini kita sudah meminta permohonan fair yang pertama ya, visum awal yaitu dengan surat B754 7 Romawi 2022 Satreskrim tanggal 21 Juli 2022. Nah, sudah dilakukan visum awal ya, namun demikian hasil daripada visum tersebut masih belum kita dapatkan ya kan. Selanjutnya kita juga meminta permohonan fair ya. Yang kedua yaitu tentang di kebidanan ya, untuk masalah dalam ya, untuk bagian alat dalam, yaitu suratnya nomor B766 bulan 7 2022 Satreskrim tanggalnya tanggal 25 Juli 2022 ke Rumah Sakit Wangaya, dan hari ini sudah dilaksanakan pemeriksaan ya. Semoga nanti hasilnya kita akan dapatkan ya. Wangaya semuanya. Kemudian ada juga kita minta penelitian daripada dinas sosial yang sebelumnya, yaitu suratnya B760 7 Romawi Res 124 garing 20 bulan tahun 2002 ya, Polresta Denpasar, dari tanggal 21 Juli ke dinas sosial, dan itu sudah dilakukan. Sementara sebagai korban sudah dalam pengawasan Dinsos ya, baik dari Dinsos maupun dari pemerhati anak. Nah, saat ini perkembangannya sebenarnya kita wajib bersama-sama menjaga ya, antara baik wartawan, masyarakat maupun nanti dari pemerhati anak, untuk sama-sama menjaga pemulihan daripada psikis korban ya, sehingga harus lebih dirahasiakan, baik mengenai tempat ya, tempat tinggal dan sebagainya. Ayo kita sama-sama kerja sama untuk bisa pemulihan daripada baik luka-luka fisik maupun psikis korban, supaya nantinya akan bisa dapat membantu daripada penyidikan tersebut ya. Selama ini polisi saja, penyidik saja ya, tidak bisa langsung meminta keterangan terhadap korban ya, karena terkait masalah pemulihan psikis. Nah, dalam hal ini ya kita melalui perantara, yaitu pendamping itu. Ya, sementara ada dalam pengawasan orang tua dan dari pemerhati anak dan dinas sosial. Saat ini dari penyidik kami juga sudah melakukan pertemuan terhadap korban ya. Semoga bisa memberikan keterangan-keterangan yang diharapkan. Untuk sementara ya kan, untuk sementara pasal yang dikenakan yaitu tentang kekerasan terhadap anak, yaitu pasal 76C, dia pasal 80 ya, ancaman hukuman 5 tahun, serta penelantaran anak 76B, dia pasal 77B ya, juga di 5 tahun ya. Ininya yang Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak ya. Demikian sementara yang bisa. Mungkin ada pertanyaan. Varian kedua itu tujuannya apa ya, Bu?
Apa tuh? Fair yang kedua. Fair yang kedua kebidanan itu untuk mengetahui luka di dalam, yaitu mungkin vagina kah ya dan sebagainya, mungkin yang ada urusannya dengan bagian dalam. Itu memang visumnya dilakukan berbeda atau seharusnya bisa dilakukan cukup sekali kemudian bisa mengambil keputusan? Nggak bisa, ya visum luar beda, ya nanti visum luar beda, kemudian nanti visum dalam itu lebih mendalam ke arah kebidanan. Tadi ada dugaan ada tindak pelecehan seperti itu? Ya, Ada dugaan tindak pelecehan? nah ini masih kita dalami. Dalam hal ini ya sesuai dengan aturan undang-undang ini kan spesialis ya untuk penggunaan daripada alat bukti yang sah ya dari keterangan saksi memang boleh ya cukup satu saksi ya sudah bisa menjadikan suatu alat bukti ya. Karena nilai spesialis. Nah kita harapkan nantinya bersama-sama dari korban ya kan. Namun demikian apabila korban belum pulih belum sehat kita juga belum bisa memaksakan. Kita sendiri aja untuk bisa menyidik itu sangat hati-hati sekali ya psikisnya. Makanya kita minta kerjasama dari wartawan ya maupun dari ini tolong lebih jaga ya supaya dia nanti lebih terbuka. Pak, yang pertama pihak kepolisian waktu rilis pertama kan menanti adanya dugaan pencabulan. Nah, kenapa pada akhirnya hari ini ada permintaan surat untuk melakukan fair itu? Yang kedua, pada awal juga ada ditemukan luka gigit di bagian payudara sebelah kanan. Bukankah itu sebetulnya sudah masuk dalam konteks pencabulan? Nah, itu kan nggak disampaikan gitu. Kenapa itu, Pak? Jadi begini ya, kita tidak bisa mengatakan tanpa fakta ya, fakta hukum ya. Kembali lagi, kita juga nggak tahu sumbernya dari mana bisa ada luka-luka yang lain ya. Itu kan dari hasil visum yang menyatakan. Nah seperti itu. Namun demikian ya, dugaan daripada kepolisian pasti akan mencari tahu. Jadi wajib semuanya yang ada kita harus periksa gitu, baik dalam maupun luar. Nah begitu. Namun demikian untuk mengenai pasal ya, pasal untuk terkait pelecehan ya, percabulannya, yaitu pasal 82 nanti, yuk pasal 76E itu ancaman hukumannya lebih tinggi nanti 15 tahun maupun pasal persetubuhannya nanti apabila ditemukan kan gitu ya, itu pasal 81 yuk pasal 76B itu ancaman hukuman juga 15 tahun. Kita harus melihat dari fakta-fakta hukum yang ada nanti ya, dari hasil penyidikan tersebut. Karena itu yang saya bilang pemenuhan daripada alat-alat bukti yang sah ya untuk bisa menentukan perbuatan melawan hukumnya. Gitu. Jadi apakah dilakukannya visum yang kedua itu apakah memang ada dugaan bekas atau seperti apa sehingga membuat polisi supaya meyakinkan bahwa ini ada bekas luka harus dilakukan visum gitu Pak? Ya, artinya begini, sebenarnya setiap yang datang harus kita lakukan. Kayak gitu. Apapun nantinya apakah ada atau tidak, tetap kita prosedurnya kita akan lakukan itu. Gitu dari kepolisian tetap menjaga, jangan sampai nanti di belakang hari ternyata ada, gitu ya. Nah ini juga itu pertama yang pemenuhan daripada orang itu dapat dituntut ya minimal 2 alat bukti yang sah. Nah dari keterangan saksi itu sebetulnya kalau nantinya kita harapkan benar dari pengakuan daripada tersangka pengakuan daripada korban yang menyatakan itu mungkin ada unsur-unsur yang seperti itu ya kita akan masukkan dalam BAP gitu. Nah itu baru satu alat bukti. Kemudian kita hubungkan dengan nantinya adanya hasil visum berupa nanti alat bukti surat ya. Dan dalam bukti surat juga sendiri harus kita tanyakan lagi kepada ahlinya gitu loh ya. Kita tanyakan ini apa. Nah itu nanti biasanya di persidangan itu yang akan akan ditampilkan untuk bisa memastikan orang ini bersalah atau tidak. Gitu. Sehingga nanti bukti-bukti itulah yang akan bisa menguatkan ya. Artinya di awal sudah ditemukan sedikit bukti untuk kasus pencabulan itu Pak. Contohnya gigitan di. Kita masih juga nanti akan pelajari kepada ahli ya mengenai percabulan dan percibuan kemungkinan ya. Karena di sini kan mengenai luka tersebut ya, luka antara luka biasa ya dengan luka percibuan dan ini kita akan tanyakan juga kepada ahli nanti harus ada mungkin unsur nafsu ya. Kan banyak kejadian nih cek mungkin ada juga yang dilukai tapi kena alat vital
Cuman apakah itu bisa dikatakan dia pertumbuhan atau cabul atau ini kalau tidak ada nafsu. Nah ini kita juga akan pertanyakan. Berarti unsur nafsu sangat penting untuk menentukan Belum itu, Pak? belum tentu juga, makanya kita tanya ahli. Ya. Paha yang patah itu bagaimana Pak? Pak di sini atau bagaimana? Nah ini kan kita belum pastikan juga, belum tahu ya dari hasil. Nanti kita akan tanyakan lagi dari hasil visum itu, kita tanyakan kepada dokter ahlinya. Ini patah kenapa nih? Pak, pendalaman yang kepada tersangka Dedi sendiri itu sejauh mana update-nya sampai sekarang, Pak? Nah, Karena temuan kan ternyata giginya korban berdasarkan pengakuan tuh dia copot, pelaku copot gigi depannya itu. kembali lagi terhadap tersangka ya. Sementara nilainya kan 0, kita mau dia mengaku atau tidak itu kadang-kadang susah kita memberikan. Nanti perjalanan waktu kita akan lihat nanti. Yang ada bukti-bukti yang kita bisa tampilkan, mungkin dia akan bisa perkembangannya, ada perkembangan lagi terhadap kesaksian. Namun demikian kami tidak menjawab pengakuan tersangka. Pak tersangka ini nggak dites kejiwaannya Pak? Kita misalkan ke dinas sosial dan ini untuk psikologi juga kita akan. Latar belakang Sudah kerjaan dan ini kapan, Pak? Ya kita akan mintakan. Kapan ya? Secepatnya ya, karena juga kita ketahui nanti bisa mempengaruhi daripada kejiwaan itu mengaruhi juga sih dalam hal pendidikan sendiri nanti. Pak, kalau untuk orang tua korban yang perempuan, apakah diwawancara terkait diperiksa terkait dugaan pelecehan seksual untuk orang tua korban? Sementara masih korban. Orang tua korban yang cewek kan jadi PSK satu ya Pak. Apakah dia juga ikut nanti di kliniki terkait tahu atau enggak terkait adanya dugaan Pasti setiap orang yang ada di sana, bahkan kita mohon ya, saudara mungkin dari masyarakat mungkin yang lebih mengetahui nanti mohon bantuan untuk bisa mendukung daripada penyidikan tersebut ya, penyidikan kita. Tolong nanti kalau ada yang mengetahui, mari sama-sama. Kalau tetangga tempat tinggal mereka ada di sana, tetangga tempat tinggal mereka di sana. Sudah dilihat, kita akan panggil nanti dari pemeriksaan. latar belakang kerjaan dua-duanya ini apa Pak? Pak, latar belakang kerjaan si Kemarin kan sudah diinformasikan. Ya. swastanya swasta apa itu? Backgroundnya apakah perempuannya pernah di dunia malam atau apakah gitu? Swasta kita ada KTP ya. Kita sesuai KTP ya. Sementara itu juga di swasta ya. begini Pak. Belum ya. Pak terkait ahli yang untuk mengenal atau tidak itu ke mana? Ya, nanti mungkin ke ahli pidana mungkin mengarah kepada pasal ya. Pak, kalau keduanya itu ada di tes urinnya nggak sih? Mungkin terkait dia pakai itu? Kalau sekarang ya kembali lagi tes urin kan hanya batasannya seberapa sih ya sekarang dari mulai kejadian dan sebagainya ya. Tapi nanti kita akan perdalam lagi dari keterangan nanti saksi-saksi lain mungkin yang bisa memberikan nanti pertemuan apabila nanti dia memakai dan sebagainya kita akan perdalam. Si pelaku punya catatan kriminal Pelaku residivis atau bukan? sementara belum ya, sementara belum. Nanti belum menikah juga. Nah ini kalau yang ini kan belum jelas. Belum kan ya? Oh sama ini, sama yang sekarang belum. Kaca. Nah, nanti kita akan jelaskannya. Ini ya Pak, kayaknya polisi dalam hal ini masih terus memeriksa saksi, korban dan mungkin pelaku ya Pak untuk mengungkap kasus ini Pak ya. Ya betul sekali ya, artinya kita juga sangat berharap sekali ya dari semua itu bertanggung jawab kalau memang begini. Mari dibantu kita, didukung kalau memang ada informasi-informasi yang terkait masalah perbuatan daripada kedua tersangka ini, tolong informasikan ke kita sehingga kita bisa lebih lebih pasti yang untuk bisa memberikan kepastian begitu. Memeriksa anak korban ini kan apalagi masih di bawah umur kan mungkin membutuhkan sesuatu yang berbeda ya Pak ya dengan pelaku dewasa. Nah inilah yang saya katakan tadi, dari penyidik saja tidak bisa sewenang-wenang. Makanya saya diharapkan untuk pemulihan daripada psikis korban itu sangat sekali ya, sangat mendapat perhatian khusus sekali. Yang dapat ada istilahnya dari orang tua ya, kemudian dari dinas sosial yang sudah ditunjuk P2 TP2A biasanya ya, dari kabupaten dan pemerhatian anak. Gitu. Tolong juga pemerhatian anak dan semua yang terkait masalah itu, tolong benar-benar melaksanakan yang benar. Kita bersama-sama untuk bisa
terwujud mendapatkan kepastian hukum yang jelas terhadap tersangka. Jangan sampai nanti bahaya terhadap korban sendiri nantinya. Ya, baik itu peliputan dan sebagainya, tolong nanti sama-sama dijaga ya. Pak, mohon maaf penegasan lagi, waktu dirilis sama materi rilis kan sempat ada perbedaan pengakuan tuh, bahwa kalau yang di materinya kan karena korban tidak mau dibangunkan pada malam itu, tapi waktu pengakuan press release kok korban tidak mau tidur. Itu yang betul yang mana itu Pak? Kenapa bedanya banget gitu? Sebentar, nanti kalau itu mengarah kepada ini ya, nanti bisa dijawab belakangannya nanti ya. Belakangan kawan Pak. Ya. Nantilah kepada penyidiknya nanti ya. Berarti sekarang korban ada di rumah bapaknya. Ini kembali lagi saya bilang tadi, tolong jangan diekspos dulu masalah keberadaan tempat korban. Yang jelas ya, Lokasinya kan nggak diekspos, sekarang berarti dia masih dalam pengawasan orang tua ya, dinas sosial dan pemerhati anak itu ya. Nanti masalah tempat jangan nanti salah nanti ya, tolong sama-sama membantu. Mohon maaf Pak, ini tuh tadi kapan bisa dapat jawabannya Pak? Ya, Kronologi. saya konfirmasi sama ini dulu, sama penyidiknya nanti ya. Oke, ada lagi mungkin cukup? Baik, itu tadi penjelasan Wakasat Reskrim Polresta Denpasar AKP Wiastu Andri Akan berkembang lagi mengenai perkembangan kasus penganiayaan dan penelantaran anak oleh tersangka Yohanes Paulus Manik Putra alias Jo alias Didi dan ibu korban sendiri Dwi Novita Trimurni. Ini nomor 1, ini nomor 2 gitu ya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.